Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan narasi Balad Ari. Pada kesempatan ini narasi Balad Ari akan mengangkat satu tema yang terkait dengan sertifikasi tanah. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang paling penting bagi kehidupan manusia. Tanah digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari tempat tinggal, pertanian, perkebunan, hingga industri. Oleh karena itu, penting untuk mengatur kepemilikan dan pemanfaatan tanah secara adil dan berkeadilan. Semua itu dirangkai dalam seperangkat peraturan dengan tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan tanah tersebut. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan ditemani oleh sahabat saya, seorang ahli dalam bidang pertanahan tentunya. Selamat datang, Kang Suhud. Terima kasih sudah mau datang dan untuk berbagi pengetahuan di narasi Balad Ari. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kegiatan sekarang sibuk apa nih, Kang? Kebetulan saya advokat dan udah berapa kali ngurusin permasalahan tanah. Permasalahan Tanah berkaitan dengan bidang tanah. Iya. pertanahan. Betul. Wah, kayaknya ini akan sangat seru dan menarik, Kang. Terkait dengan, kita ulas sedikit, Kang, sejarah pertanahan di Indonesia atau hukum pertanahan di Indonesia itu seperti apa itu, Kang? Mungkin akan bisa memberikan sedikit saja, Kang, secara singkat. Sejarah pertanahan itu dimulai dengan dimulainya Undang-Undang Land Reform. Land Reform itu zaman Belanda dan disempurnakan dengan Undang-Undang WPA tahun 60. Nah, setelah itu ada berapa pasal, sekian pasal mengatur sistem pertanahan di Indonesia. Fungsinya buat apa? Yaitu tadi, buat kesejahteraan masyarakat, biar masyarakat punya tanah itu tenang. Dalam arti tidak tumpang tindih. Tidak tumpang tindih artinya dia punya tanah, posisinya jelas, batas utara, selatan, barat, timurnya jelas. Terus yang paling utama ada statusnya, hak milik, sertifikat hak milik. Dalam pertanahan itu ada status ya, Kang, ya? Status. Status pertanahan itu hak milik, terus apa lagi tuh, Kang, selain hak milik itu? Nah, hak yang paling besar itu adalah yang paling tinggi hak milik, sertifikat hak milik. Ada juga sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha, terus sertifikat ya kurang lebih seperti itu ya yang kebanyakan dipakai oleh masyarakat. Nah, ini, Kang, terkait dengan sertifikat hak milik nih, Kang. Tuh. Saya pernah dengar, bahkan saya pernah membaca di salah satu media, ada beberapa kasus atau ada kasus yang kepemilikan sertifikat ganda. Oke. Nah, ini bisa terjadi apakah karena memang si pembeli ini kurang menyadari tentang betapa pentingnya status kepemilikan tanah, atau memang ketika proses jual belinya tidak dilakukan secara utuh, yang artinya sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait jual beli tanah. Akan seperti apa tuh, Kang, menyikapi dan bagaimana solusinya supaya tidak terjadi lagi adanya tumpang tindih atau sertifikat ganda itu, Kang? Oke. Jual beli tanah itu tidak semudah kita jual beli kendaraan atau benda bergerak seperti mobil atau sepeda motor. Kalau jual beli benda bergerak seperti mobil atau motor, begitu unitnya ada, cek fisik,
STNK, BPKB, nomornya sesuai, go ahead. Harga saat itu 1 atau 2 jam bisa sepakat, selesai. Itu dulu, berapa tahun yang lalu. Tapi sekarang lebih canggih lagi. Ketika ada jual beli kendaraan benda bergerak, sepeda motor atau mobil, si pembeli bisa cek ke Sambara gitu kan. Oke, Di situ ada nanti aplikasi sama ada aplikasi itu, Betul, nanti betul. keluar itu kan. Keluar, oh ya oke, unit cocok, diperiksa dan sebagainya, nggak ada tunggakan pajak, nggak ada tunggakan pajak tahunan, suka, cocok, jodoh, go ahead. Tapi kalau benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah dan bangunan, tidak semudah itu. Seperti apa Kang nih prosesnya Kang? Persisnya seperti kita cerita yang normatif dulu ya. Baik. Seperti jual beli rumah atau tanah, ketika ada pembeli suka dengan tanah dan bangunan ini gitu kan, dia lihat cocok, contoh rumah ya, kita contoh rumah cocok, dia oke, dia datengin ke penjual, harganya berapa itu kan, kulon nuwun, dia sebagai pembeli langsung, kita bicara pembeli sama penjual ya, di sini nggak ada agent. Kita cerita di sini nggak ada agent. Oke, tanahnya mana? Oh ini. Ketika si pembeli yang beritikat baik dan si penjual pun tahu dan sama-sama beritikat baik, dia akan liatin. Ini loh sertifikatnya. Luas tanah saya ada 120 contoh itu kan. Luas bangunan 2 lantai ada 80. Dia suka itu lihat itu kan, lihat PBB-nya tahunan dia bayar, pajak bumi dan bangunan dia bayar. Di situ dia mulai bernegosiasi. Oke ya, saya sepakat dengan harga rumah ini, nawar. Contoh, ini penawaran kan di 1,5. Saya nawar boleh nggak? Oh boleh. Soalnya yang namanya jual beli tanah atau rumah itu tidak seperti kita belanja di supermarket. Ada nilai tertera segitu bayar. Kalau ini enggak, masih bisa nego, tawar menawar. Oke, itu kan dia lihat ini sertifikatnya sesuai dengan namanya di KTP suami istri. Ya sudah, begitu sepakat. Ketika si pembeli yang beritikat baik, oke saya beli ya. Nah ada dua proses selanjutnya. Ketika si pembeli ngasih DP tanda jadi berapapun lah itu kan X rupiahnya, si penjual nanya, Pak, Ibu mau pakai notaris siapa? Tapi kebanyakan kalau jual beli itu pasti notaris si pembeli. Dan si penjual mempersilahkan, silakan Bapak atau Ibu punya kepercayaan notaris siapa itu kan. Oh notaris anu itu kan. Nah sebelum si penjual ini ngasih ngasih sertifikat ke notaris, oke ya, saya cek dulu ya notarisnya di mana. Oke, silakan aja datang. Ketika si pembeli beritikat baik, ini notaris saya, alamatnya silakan sekarang telepon. Si penjual biasanya telepon sendiri. Oh iya, saya kebetulan notaris Pak Joni itu kan. Betulan mau jual beli tanah. Oh silakan Pak kalau itu. Boleh saya mampir ke kantornya. Akhirnya si penjual ini nyerahin sama-sama ke kantor notaris. Gunanya untuk apa? Validasi. Validasi itu fungsinya apa? Itu tadi kata Kang Ari, biar tidak ada sertifikat ganda. Oke. Begitu dibawa ke notaris, notaris akan merinci kewajiban pajak PPh. PPh itu buat si pembeli. PPh itu buat penjual. Kalau BPHTB buat pembeli. Nah, nanti itu di situ ada rumusnya, disepakati pajaknya berapa, penjual berapa, pembeli berapa. Nah, kebetulan kalau pajak si pembeli masing-masing ada PHTB. Kalau penjual PPh, sepakat itu kan di depan notaris. Nah, yang kedua, untuk biaya notaris biasanya dibagi dua. Ada yang dibagi dua, ada yang sepenuhnya si penjual ya udah notaris Bapak aja. Kalau misalnya si pembeli ini emang sangat suka dengan rumah itu, dia nggak ada masalah. Oke, gua bayarin. Tidak lama, selama 1 minggu dia validasi, cek ke BPN itu kan. Begitu cek ke BPN sudah tertera itu kan, ini oke, nggak ada tumpang tindih, ya dia ACC. Nah setelah ACC validasi,
si penjual pembeli ngeluarin pajak. Pajaknya artinya itu juga kesepakatan. Ketika si penjual ini emang ya udah pajak saya potong aja dari penjualan, nggak ada masalah. Ketika si pembeli emang bogo, emang suka dengan lokasi itu kan. Begitu itu udah sepakat, pajak semua udah dibayarin, terus jasa dari notaris pun sudah itu kan. Nah, jasa notaris itu rata-rata di 1%. 1% dari nilai jual beli. Dari objek. Dan itu pun tidak letter lah harus 1% enggak. Tergantung pintar-pintar si para pihak bernegosiasi. Betul kan, Kang Ari? Oke, siap. Kayak Kang Ari juga udah paham itu. Nah, setelah itu baru pajak sudah itu kan, begitu validasi udah oke, nggak ada masalah, dibayar lah. Dibayar pun opsinya ada dua, apakah m-banking. Ketika m-banking nanti diliatin sudah bayar itu kan. Kalaupun misalnya sudah validasi, si pembeli ini ngasih bukti transfer, bukti penjualan, pembelian, kasihin ke notaris, tinggal proses BBN balik nama. Paling lama 1 bulan lah. Nah begitu. Nah itu tadi fungsinya nggak ada sertifikat ganda. Nah mungkin pertanyaannya tadi kenapa bisa ada sertifikat ganda itu kan? Nah biasanya kalau sertifikat ganda ini si objek tanahnya sangat representatif. Representatif artinya sangat nilai jualnya sangat tinggi. Kenapa dia bisa jadi double, bisa jadi menggandakan itu kan? Itu tadi terkait dengan kejahatan ya. Orang jahat itu otaknya berputar. Gimana caranya dapat objek itu, dapat sertifikat ganda gitu kan? Nah, ketika dia tahu proses ini, tahu ada sertifikat, dia suka itu kan, dia cari cara namanya siapa, luas tanahnya siapa itu kan. Dia gandakan, datang ke BPN lewat oknum dan itu aspal. Soalnya yang namanya sertifikat yang ganda itu yang kasat mata sama. Ini sama bentuknya, ini pun sama itu kan. Cuma nanti balik lagi, di tahun ada yang beda, siapa yang pertama, gitu loh. Anggaplah yang tadi saya ceritain, tahunnya 2021, ini 2015. Tapi secara itu kan orang-orang yang paham, ini yang tahun terakhir ya, biasa yang palsu. Tapi biasa yang menggandakan itu banyak duit. Kenapa banyak duit? Karena dia emang suka lahan itu, dia pengen cara-cara lain. Ada dua, biasanya itu kan yang asli itu dia akan lebih ke pasif. Yang menggandakan ini yang menggugat. Dan gugatan itu pengadilan atau pendaftaran gugatan nggak bisa nolak. Pengadilan nanti yang menyelesaikan hakim itu. Ada yang bikin saya penasaran kan, dari terkait jual belinya dulu nih kan. Oke. Ketika para pihak sepakat untuk melakukan perikatan jual beli. Nah, ketika si penjual ini suami istri ini memiliki keturunan yang sudah cakap, harus sudah dewasa. Apakah perlu anak daripada si penjual pun ikut menandatangani bahwa ini benar tanah ini sudah atau mau dilakukan jual beli, artinya menyetujui. Dan kalau misalnya si anak ini tidak menyetujui jual beli tersebut, ada akibat hukumnya nggak kan? Terkait anak, ketika orang tua masih lengkap, bapak ibunya atau ayah ibunya masih ada, anak ini hanya sekedar memberi masukan. Dia tidak ada hak sepenuhnya untuk menolak atau mengiyakan. Hanya sekedar memberi masukan, ini kalau dijual konsekuensinya apa, itu kan. Kalau rumah ini dijual kita mau pindah kemana, itu kan. Dan hasil uang ini mau seperti apa, anak tidak punya hak. Karena ini prinsipnya bukan waris. Nah, bukan waris. Karena yang Kang Ari tadi tanya ungkapkan itu kan, ini ada anak yang sudah cakap, sudah dewasa. Sementara orang tuanya masih lengkap.
it's okay, nggak ada masalah gitu. Gak ada masalah. Jadi ketika anak Tidak setuju, setuju atau tidak setuju itu tidak ada masalah. akibat hukum. Tidak ya, ada akibat tidak hukum. ada. Oke. Kembali lagi kan ke sertifikat tadi. Si A misalnya sudah memiliki sertifikat sah berdasarkan undang-undang. Tiba-tiba ini ada lagi sertifikat untuk objek yang sama, sertifikat lain untuk objek yang sama. Ini tentu permasalahan kan. Nah, bagaimana supaya itu tidak terjadi kan? Si pemilik sertifikat ini biar dia bisa tenang dan tidak ada lagi istilah sertifikat ganda ini. Mungkin akan ada kiat-kiat atau saran-saran buat teman-teman narasi balad ari yang sudah memiliki tanah, terus status kepemilikannya pun jelas dan tidak terjadi atau tidak mengalami sertifikat ganda tersebut kan. Oke. Seperti apa? Untuk saran dan sohib-sohib balad ari itu kan, yang paling utama satu, bahwa sertifikat itu surat berharga. Oke, artinya yang namanya surat berharga berarti harus dijaga dengan sebaik-baik mungkin. Sepakat. Nah, yang kedua, surat berharga ini ditaruh di tempat yang benar-benar aman. Artinya aman, bisa saja kita mengeluarkan sejumlah uang untuk naruh di bank, SDB, Safe Deposit Box gitu kan, atau kita punya berangkas sendiri gitu kan. Itu satu. Yang kedua, dan sertifikat yang surat berharga ini kita fotokopi 2 atau 3 itu kan, tapi itu pun fotokopi kalau bisa di cross per lembarnya bahwa ini fotokopi. Nah, yang paling utama, banyak juga kasus bahwa anak atau siapapun atau saudaranya ngambil digadein. Nah, kalau disimpan di tempat yang benar-benar aman kayak di SDB atau brankas, hal itu bisa meminimalisasi itu kan, hal itu bisa tidak terjadi gitu kan. Satu. Yang kedua, harus berhati-hati ketika ada tamu oknum apapun ketika menanyakan sertifikat. Misalnya ada orang datang tiba-tiba mau ngecek PBB atau apa itu kan, lihat sertifikat, janganlah. Saya pikir itu sudah cukup untuk tidak ada penggandaan gitu kan. Tidak ada penggandaan dan tidak tumpang tindih sertifikat. Jadi harus benar-benar dijaga si sertifikat. Betul sekali. Jika tidak penting, sertifikat itu tidak dikeluarkan atau tidak diperlihatkan, apalagi untuk dikopi oleh pihak lain. Itu ya kan. Setuju. Terus ini kan di dunia pertanahan yang ada di negara kita ini, mungkin bagi kita atau teman-teman narasi balad ari sering mendengar istilah mafia tanah. Oke. Apa itu kan mafia tanah kan? Mafia tanah itu sebenarnya orang-orang yang awalnya sih dia tidak punya duit, cuma punya duit sedikit itu kan, bermula dari dia jadi kalau bahasa kasarnya calo tanah, kalau bahasa sekarang mungkin mediator ya. Kita sedikit, yang namanya agent atau mediator tanah itu ada 2. Ada istilahnya agent atau BT. BT itu broker tradisional. Dia tidak ada payung hukumnya, tidak ada payung organisasinya, yang pribadi lah itu kan. Dia biasanya awalnya dari situ. Ketika anggaplah yang namanya perantara atau calo, dia jadi perantara jual beli tanah dengan orang yang asetnya banyak. Dia kerjain, artinya kerjain, dia pinjam dengan iming-iming ada pembeli itu kan. Ada pembeli, luas tanah anggaplah ada 1.000 dengan harga tanah 1 juta, berarti kan 10 miliar ya, kurang lebih ya. Anggaplah 10 miliar itu kan. Dia bisa jual dengan harga di bawahnya. Padahal si pembeli ini mau dengan harga 1 juta. Tapi karena ketidaktahuannya si pemilik tanah dia bilangnya ini harganya cuma 300. Karena ketidaktahuan pasaran tanah di situ, nggak tahu berapa itu kan.
Akhirnya dia bisa ngejual 1 juta itu kan, dia ada selisih 300 700, dan itu pun bersih, si penjual udah mengeluarkan pajak, mungkin keterimanya tidak 300.000 per meter, bisa kurang kan. Nah di situ awalnya mulai itu kan, dia datang lagi ke lihat ada tanah yang besar, representatif, strategis. Dia datang ke pemilik gitu kan, karena ketidaktahuannya, ada pembeli, mana sertifikatnya, coba pinjam dulu fotokopi deh gitu kan. Nggak apa-apa, ngasihin fotokopinya atau yang aslinya. Nah di situ mulai digandakan yang tadi. Oh, itu pun bisa. Itu pun bisa. Terus satu lagi yang paling utama, kalau mafia tanah yang sudah besar itu kan, dia punya anak buah. Fungsinya untuk apa? Untuk intimidasi. Intimidasi seperti Intimidasi itu bisa seperti gini. Ini ada tanah bagus, lokasinya bagus, lebar mukanya oke, ada pembeli oke. Si penjual nggak mau jual dengan harga sekian, pengennya harga 500. Si mafia ini karena dia punya pembeli dan mau dengan harga yang lebih dari 500, dia intimidasi anak buahnya gitu kan, supaya dia mau tanda tangan harga 200.000 atau 100.000 gitu kan. Tapi legal, jual belinya legal. Legalnya apa? Si mafia ini juga punya jaringan notaris, oknum di BPN. Saya bilang oknum ya, bukan intuisinya ya, oknum. Bisa itu terjadi, bisa juga dia punya mantan orang di intuisi yang terkait itu kan, kerja di situ itu kan, dia tahu prosesnya. Jadi mafia ini artinya tidak hanya pengertiannya luas, tidak hanya dia intimidasi, harga murah, tapi tetap dengan legal, dengan cara legal jual belinya. Cuma ada intimidasi, ada tekanan. Itu banyak sekali. ini kan, ketika mafia tanah ada, tentunya ini akan membuat resah, Betul. membuat ketidaknyamanan bagi si pemilik tanah atau si penjual. Nah, ketika menjadi keresahan, terjadi masalah-masalah baru, tentunya peran pemerintah ini harusnya hadir. Setahu Akang, peran pemerintah dalam hal memberantas mafia tanah ini seperti apa Kang contohnya? Apa sudah ada atau memang belum pernah ada? Kalau peran pemerintah untuk menekan mafia tanah, sampai saat ini pemerintah sudah mensyaratkan kepada pemilik tanah yang sudah bersertifikat, daftarkanlah ke BPN secara online. Itu loh. Artinya nanti dia di BPN dia terkumpul dengan baik secara online itu kan, ada bank IT-nya itu kan untuk tanah-tanah itu. Nah itu salah satu. Yang kedua, dan untuk peran pemerintah ini di sini sudah cukup itu kan, artinya sudah sangat cukup. Artinya tinggal kembali lagi ke masyarakat, apakah dia bersedia untuk datang ke BPN untuk mendaftarkan tanahnya itu kan. Soalnya peran pemerintah sangat berat kalau misalnya harus jemput bola. Tapi jemput bola pun sudah dimulai. Awalnya dari ketika jual beli tanah dan bangunan, si notaris pun nanti akan mensyaratkan ini sudah daftar online atau belum. Oh sudahdia akan memudahkan itu, memudahkan kayak tadi validasi jual beli itu kan. Dan kalaupun belum, si notaris pun nanti akan mendaftarkan ini itu kan, bahwa ini ke BPN mohon divalidasi atau didaftarkan secara online. Fungsinya, manfaatnya itu tadi untuk mengurangi mafia tanah, untuk mengurangi penggandaan sertifikat. Soalnya yang namanya sertifikat itu melekat ke subjek. Artinya melekat, contoh Kang Ari punya tanah, namanya Kang Ari, luas ada 1.000 itu kan, di daerah Sumedang dan Ranca Ekek gitu kan. Ketika jual beli yang dilakukan bukan atas nama Ari gitu kan, Kang Ari, itu tidak bisa, harus dihadirkan orangnya.
dan notaris pun harus mengetahui, oh ini namanya Pak Ari, oh ini istrinya penjual, oh ini pembeli Pak Joko sama Ibu Ani, pembelinya suami istri. Nah begitu. Jadi yang namanya melekat itu ke subjek. Wah, luar biasa, menarik sekali ini kan. Untuk teman-teman narasi Balad Ari ini kan. Tentunya saya sendiri dan teman-teman narasi Balad Ari mengharapkan saran-saran atau kiat-kiat dari Akang supaya kami semua terhindar dari permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dunia pertanahan. Jadi apa saja saran-saran Akang buat kami, dan tentunya itu akan sangat bermanfaat dan berguna buat kami. Silakan. Saran saya buat secara pribadi buat Balad Kang Ari yang begitu sangat setia di podcast ini itu kan. Yang pertama, ketika tanah itu belum bersertifikat, alangkah baiknya didaftarkanlah biar bersertifikat. Terus ada pertanyaan, wah ini harganya berapa, biayanya mahal nih gitu kan. Gak usah khawatir, ada PTSL, pendaftaran PTSL itu saya lupa lagi singkatannya, di pendaftaran tanah secara langsung. Artinya tanah ini nanti sama pihak yang terkait ATR BPN akan dibuat sertifikat dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Itu satu. Yang kedua itu tadi, setelah jadi sertifikat simpanlah baik-baik surat berharga ini gitu kan. Jangan sampai ada penggandaan, ada yang pinjam atau apa. Nah satu itu. Yang kedua, jangan terlalu percaya dengan orang-orang yang mengiming-imingi bahwa tanah ini akan ada yang beli dengan harga tinggi. Jangan terlalu percaya. Dan yang terakhir, hindari sertifikat ditaruh di bank emo. Itu sangat berbahaya dan bisa hilang. Jadi ada bank emok juga nih. Ada kan? Sudah mungkin sedikit ini belok gitu kan ke bank emo. Ini contohnya, saya jadi merinding nih ceritanya. Ini fakta. Saya sebut aja di daerah Cimahi Utara. Saya nggak perlu sebutin tempatnya. Ada rekan saya itu kan, dia butuh uang, naruh di bank emo. Nilai rumah itu udah lama ya, kurang lebih di 300 sampai 400 juta. Dia pinjam ke bank emo cuma di bawah 160 atau 70 juta. Hilang. Supaya hukumnya seperti apa ketika itu terjadi? Nah, itu tadi karena ini kejadiannya sudah hilang dan ceritanya pun sudah tidak di situ itu kan. Saya menyarankan untuk gugat. Terus saya tanya, punya fotokopinya nggak? Nggak punya. Saya tidak bisa ngasih saran panjang kali lebar itu kan. Kenapa? Karena keterbatasan beliau juga itu kan. Data itu. Data. Soalnya kan data di awal situ. Dan itu kejadiannya ketika rumah hilang pun sudah berapa lama. Menyedihkan sekali. Baiklah, teman-teman narasi Balad Ari, sudah cukup kita membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia pertanahan negara kita. Tentunya harapan narasi Balad Ari untuk teman-teman narasi Balad Ari untuk lebih berhati-hati lagi, lebih selektif lagi ketika melakukan perbuatan hukum, yaitu jual beli tanah dan proses untuk status kepemilikan tanah tersebut. Tetap lebih berhati-hati karena kecerobohan akan merugikan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa sekali, Kang. Sip.